Halo, nama aku Taufik Hidayat dan nomor induk mahasiswaku 2301012140230. Perkenalkan, nama saya Satria Pandu Pradana dari kelas Peternakan D, NIM 23010121140240246. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulhadenese dengan NIM 2301112114025 dari Peternakan D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdaus Alfat Putra Answiyari dengan NIM 2301121140297 dari Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Exaudio Nasi Simarmata dari Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Faik Proyoga Agustian dari Program Studi Peternakan dengan nomor induk mahasiswa 23010121140247247. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu penyusunan data memakai kelas bersama dengan frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu array, rentang, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan atas kelas, batas bawah dan atas kelas, dan titik tengah kelas. Yang kedua yang saya akan bahas yaitu histogram. Histogram adalah himpunan siku 4 yang mempunyai alas pada sumbu mendatar, yaitu sumbu E, dengan pusat pada titik tengah kelas dan panjangnya sama dengan ukuran selang kelas, serta luasnya sebanding terhadap frekuensi kelas atau biasa disebut sebagai diagram batang. Terima kasih. Materi singkat poligon frekuensi bisa dilihat seperti gambar berikut. Poligon frekuensi adalah grafik dari frekuensi kelas yang dirajah terhadap titik tengah setiap selang kelas. Dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak siku 4 dalam histogram. Materi singkat distribusi frekuensi relatif seperti gambar berikut. Frekuensi relatif suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas dan umumnya dinyatakan sebagai persentase. Perbedaan dengan histogram pada sumbu tegak menggunakan frekuensi relatif atau sebanding bukan frekuensi sederhana. Kemudian OGIF. OGIF adalah suatu grafik garis dari distribusi frekuensi kumulatif. OGIF paling baik digunakan untuk menampilkan suatu jumlah pada waktu-waktu tertentu. Kemiringan relatif dari titik ke titik menunjukkan peningkatan yang lebih besar atau lebih kecil. Kemiringan tajam berarti peningkatan yang lebih besar dibandingkan kemiringan yang landai. OGIF tidak ideal untuk menunjukkan perbandingan antar kategori karena merupakan gabungan nilai-nilai dalam setiap kategori. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal serta pembahasannya. Yang pertama itu tentang distribusi frekuensi. Berikut gambar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Pertama, rentang dari data di atas yaitu 76 dikurang 42 sama dengan 34. Lalu jumlah kelasnya itu 1 ditambah 3,322 log 27 sama dengan 1 tambah 3,322 dalam kurung 1,431 sama dengan 5,75 dibulatkan menjadi 6. Lalu yang selanjutnya interval kelas sama dengan rentan per jumlah kelas atau 34 per 6 sama dengan 5,67 dan dapat dibulatkan menjadi 6. Ini adalah tabel histogramnya. Dan ini diagram histogram dari tabel di atas. Contoh soal poligon frekuensi. Jadi nanti di soal itu pasti ada
tabel distribusinya. Nah, tabel distribusi kan pasti udah diketahui nilai dan frekuensi. Contohnya seperti ini. Kemudian, setelah melihat tabel, kita bisa membuat langkah awal dari poligon frekuensi itu dengan membuat histogram atau diagram batang. Nah, diagram dari tabel di sini adalah seperti ini. Kemudian, setelah membuat histogram, kita bisa menentukan poligon frekuensinya, yaitu dengan menentukan titik tengah dari setiap kotak di tabel di histogram tersebut, lalu memberinya titik, kemudian ditarik garis. Nah, poligon frekuensi dari histogram ini adalah ini. Jadi kita membutuhkan 3 langkah untuk bisa mencapai poligon frekuensi. Contoh soal distribusi frekuensi relatif. Jadi distribusi frekuensi relatif itu kan jumlah frekuensi per kelas dibagi keseluruhan kemudian dikali 100%. Nah, sebelum itu contoh soalnya ada pada tabel di sini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan. Untuk kolom yang pertama itu, untuk yang kelas yang pertama ada 36 sampai 40 yang terdiri dari 8 frekuensi. Nah, cara mencari distribusi frekuensi relatifnya, kita membagi yaitu 8 dibagi 60 atau jumlah seluruhnya, kemudian dikali 100. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 13,33. Nah, untuk kelas yang selanjutnya itu ada 10 frekuensi dibagi dengan 60 kemudian dikali 100, mendapatkan 16,67%. Untuk yang kelas ketiga ada 14 frekuensi kemudian dibagi dengan 60 dikali 100, mendapatkan hasil 23,33%. Kemudian kelas yang selanjutnya ada 12 frekuensi dibagi 60 dikali 100, mendapatkan hasil 20%. Untuk kelas selanjutnya itu ada 9 dibagi 60 dikali 100, mendapatkan hasil 15 dan seterusnya. Nah, persentase keseluruhan dari distribusi frekuensi kumulatif ini pasti 100%. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang materi OGIF. OGIF sendiri terbagi menjadi 2. Ada OGIF positif dan OGIF negatif. Yang pertama, untuk membuat OGIF positif yaitu menentukan batas atas kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari sesuai pada tabel kelompok. Bagaimana sih cara menentukan batas kelas itu? Cara menentukan batas kelas itu dengan menambahkan nilai tertinggi pada kelas dengan bilangan 0,5. Misalnya, pada kelas pertama nilai tertingginya yaitu 40. Berarti pada batas untuk kelas pertama yaitu adalah 40,5. Cara menentukan nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas interval 40-50 adalah 14. Dan 2 kelas sebelumnya memiliki nilai frekuensi 8 dan 10. Berarti nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas 40-50 adalah 32. Untuk membuat OGIF negatif hampir sama dengan cara membuat OGIF positif. Hanya letak perbedaannya pada data batas kelas dan frekuensi kumulatif. Pada OGIF negatif menggunakan batas kelas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, untuk kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya adalah distribusi frekuensi adalah suatu penyusunan data memakai kelas bersama dengan frekuensi yang sesuai. Histogram adalah himpunan siku 4 yang mempunyai alas pada sumbu mendatar sumbu X dengan pusat pada titik tengah kelas dan panjangnya sama dengan ukuran selang kelas
serta luasnya sebanding terhadap frekuensi kelas, atau biasa disebut sebagai diagram batang. Poligon frekuensi adalah grafik dari frekuensi kelas yang dirajah terhadap titik tengah setiap selang kelas, dan dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak siku 4 dalam histogram. Frekuensi relatif suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas, dan pada umumnya dinyatakan sebagai persentase. Ogive adalah suatu grafik garis dari distribusi frekuensi kumulatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.